Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi hukum acara pidana dengan pokok bahasan definisi hukum acara pidana, hukum acara pidana dalam arti formil dan material, sumber-sumber hukum acara pidana, hubungan hukum acara pidana dengan hukum pidana material, dan asas-asas hukum acara pidana. Pengertian hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberi dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut. Pengertian ini saya ambil dari pandangan Prof. Mulyatno, sehingga saudara tidak akan terlalu asing dengan pengertian hukum acara pidana ini dihubungkan dengan hukum pidana. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mau perhatikan dalam bagian rumpun hukum acara pidana, maka akan terdapat pembagian hukum acara pidana termasuk di dalam rumpun hukum publik. Dalam hukum publik artinya hukum acara pidana ini menghubungkan antara negara dan masyarakat dalam satu hubungan di mana negara melakukan upaya-upaya hukum terhadap warga negara yang melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Dalam hukum publik, hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material telah kita pelajari dengan mempelajari perbuatan pidana atau tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Adapun hukum pidana formil, kita mempelajari tentang bagaimana apabila hukum pidana material ada yang melakukan pelanggaran. Hukum pidana formil ini pun dibagi menjadi hukum acara pidana formil dan hukum acara pidana material. Pada hukum acara pidana formil yang diatur adalah prosedur, tata cara penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sedangkan hukum acara pidana material bermuatan tentang tata cara pembuktian, terutama pembuktian di persidangan. Namun demikian, kalau kita berbicara dengan pembuktian, sejak awal di dalam melakukan upaya penegakan hukum, pembuktian itu sudah harus dilakukan ketika menetapkan seseorang menjadi tersangka, harus berdasarkan dua alat bukti yang cukup. Kita akan mendalami hukum acara pidana material ketika berbicara tentang pembuktian dalam prosedur peradilan pidana. Saudara-saudara sekalian, terdapat beberapa sumber hukum acara pidana. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan ini didukung oleh Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang Kehakiman. Di samping juga ada Undang-Undang tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Undang-Undang Penasihat Hukum, dalam hal ini adalah advokat. Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur tentang tugas-tugas kepolisian yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Undang-Undang Kejaksaan ini pula mengatur tentang kewenangan jaksa sebagai jaksa penuntut umum maupun sebagai jaksa sebagai pelaksana putusan hakim. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Hakim dalam melaksanakan proses persidangannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan adalah pelaksanaan apabila hakim telah menyatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana dan dipidana,
mereka menjalankan pelaksanaan pidananya, terutama pada pemidanaan penjara atau kurungan. Atau mereka yang dijatuhkan hukuman pidana mati menunggu waktu pelaksanaan eksekusi. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Setiap perkara pidana yang akan masuk dalam proses sistem peradilan pidana haruslah melanggar ketentuan hukum acara pidana, hukum pidana, KUHP ataupun hukum-hukum pidana yang lain. Demikianlah saudara-saudara tentang sumber hukum acara pidana. Kalau kita berbicara sifat hukum acara pidana, maka kita dapat memperhatikan kepentingan yang dilindungi. Kepentingan yang dilindungi itu ada 3. Yang pertama adalah individu, yaitu mereka yang sehari-hari melakukan kehidupan bermasyarakat. Terhadap diri mereka inilah hukum acara pidana melindungi agar mereka tidak semena-mena mendapatkan perlakuan kalau dianggap melakukan tindak pidana. Yang kedua adalah kepentingan umum atau dapat juga dikatakan kepentingan masyarakat. Kepentingan umum atau kepentingan masyarakat ini diwujudkan sesuai dengan keperluan bersama masyarakat. Apabila ada perbuatan-perbuatan yang terkait dengan perbuatan baik terhadap masyarakat, maka hal itu akan dilindungi. Yang ketiga adalah melindungi aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum ini dilindungi karena ketika mereka melakukan tugasnya tidak boleh aparat penegak hukum itu dilawan. Maka menarik saudara-saudara kalau saudara-saudara mengikuti beberapa peristiwa di dalam masyarakat kita, seolah-olah ada aparat penegak hukum yang menggunakan kekerasan dan dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Tetapi semuanya tentu harus dibuktikan di pengadilan. Karena aparat penegak hukum itu justru harus dilindungi ketika mereka juga melakukan tugas-tugas sebagaimana yang dia laksanakan. Kemudian inisiatif pengajuan ke pengadilan itu hanya dapat dilakukan oleh negara. Berbeda dengan perkara perdata, di mana yang merasa dirugikan langsung bisa mengajukan ke pengadilan. Kalau korban yang dirugikan itu hanya bisa menyerahkan kepada pihak penegak hukum, dalam hal ini polisi. Selanjutnya polisilah yang akan membawa perkara ini kepada jaksa, jaksalah yang berwenang membawa ke pengadilan. Sedangkan korban tidak dapat menentukan apakah perkaranya pasti masuk ke pengadilan. Saudara sekalian, tentang berlanjut tidak berlanjutnya pemeriksaan perkara itu juga sangat ditentukan oleh kewenangan dari negara. Tadi sudah saya kemukakan, korban tidak dapat memastikan apakah pemeriksaan perkaranya pasti akan sampai ke pengadilan. Sampai di pengadilan pun apakah akan diteruskan atau dihentikan atau diputus bersalah ataupun tidak, itu tidak ada kuasa korban untuk dapat menentukan satu hasil dari keputusan perbuatan pidana. Kemudian aktif dan pasifnya hakim. Secara prinsip, hakim pengadilan pidana bersifat aktif karena hakim mengatur jalannya persidangan, menentukan bukti yang harus dimunculkan di dalam persidangan. Tentang keyakinan hakim dalam perkara pidana adalah penting karena dikatakan tidak dapat dijatuhkan pidana kalau belum ada keyakinan hakim. Meskipun 2 alat bukti minimal itu sudah ada, tetapi tidak ada keyakinan hakim, maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana. Kebenaran yang ingin dicapai adalah kebenaran material, artinya adalah kebenaran hukum sesuai dengan pembuktian di persidangan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum. Nah, bukti-bukti yang sah ini apabila menurut hakim masih kurang, hakim dapat menambahkan. Inilah yang diinginkan dicapai adalah kebenaran material. Tentang penetapan fakta dan penemuan hukum, secara prinsip fakta-fakta di persidangan adalah apa yang ada di dalam persidangan. Semua yang berasal dari luar persidangan tidak diperhitungkan dan penemuan hukum dibatasi. Termasuk di dalamnya penggunaan analogi terlarang dalam penerapan hukum pidana. Keterikatan hakim pada alat bukti. Hakim terikat pada
alat bukti. Dalam hal ini yang ditentukan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hakim tidak boleh keluar dari keterikatan pada alat bukti yang ada. Kemudian ada pembagian terhadap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan. Pemeriksaan pendahuluan itu dilaksanakan di kepolisian dan kejaksaan, dan di persidangan apabila telah dinyatakan cukup dan dapat dibuktikan di persidangan, maka persidangan dapat dilaksanakan. Kepentingan hukum yang dilindungi dalam hukum acara pidana tadi telah saya kemukakan tentang kepentingan alat negara dan kepentingan umum, tentang kewenangan. Di sini kewenangan hak dari aparat negara dan kepentingan umum untuk ketertiban dan ketenangan masyarakat dan kepentingan individu untuk menghindari main hakim sendiri. Asas hukum acara pidana yang pertama adalah peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Artinya peradilan pidana itu diharapkan dapat diselesaikan dengan cepat karena prosedurnya sederhana, biaya diharapkan tidak memberatkan bagi pihak-pihak yang mempersoalkan perkara ini karena ditanggung oleh negara. Kemudian menerapkan praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Tidak boleh kita menyatakan seseorang itu melakukan perbuatan pidana dan bersalah sebelum ada putusan hakim. Tentu harus dibuktikan di persidangan. Tetapi hal ini tidak boleh diartikan bahwa seseorang itu tidak dapat kita katakan tidak memiliki kesalahan di dalam melakukan perbuatan pidana. Akan tetapi kita tidak boleh menyimpulkan bahwa dialah pelaku yang sebenarnya. Semua itu harus dibuktikan di persidangan. Lalu ada asas oportunitas. Asas oportunitas ini dilaksanakan oleh Jaksa Agung. Dengan asas oportunitas ini, Jaksa Agung dapat menghentikan perkara untuk tidak dibawa ke pengadilan karena dianggap tidak perlu untuk diteruskan sebab perkara ini lebih banyak ketidakmanfaatannya apabila dibawa ke pengadilan. Dengan asas oportunitas ini, Jaksa Agung akan mempertanggungjawabkan keputusannya secara politik dapat kepada DPR maupun kepada Presiden. Kemudian pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, ini untuk memastikan bahwa peradilan pidana itu diikuti oleh masyarakat dan diketahui bahwa tidak ada hal-hal yang tertutupi di dalam proses pembuktiannya. Semua orang diperlakukan sama di hadapan hakim, apapun jabatannya, apapun kedudukannya. Hakim menentukan siapa saja yang diperiksa dan semuanya harus patuh kepada apa yang ditetapkan oleh hakim. Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatan dan tetap, artinya hakim adalah diangkat oleh negara dan sifatnya adalah seumur hidup di dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Ini yang dimasukkan dalam jabatan dan tetap. Tetapi saat ini saudara-saudara, dalam beberapa perkara pidana kita mengenal hakim ad hoc, itu di dalam perkembangannya. Tetapi aslinya adalah peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya. Kemudian tersangka terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Bisa meminta bantuan advokat untuk membantu memberikan bantuan hukum terhadap apa yang dihadapi di persidangan. Kemudian asas akusator menjadi penting karena pembuktian tidak lagi berdasarkan pengakuan tetapi pembuktian bersandarkan kepada bukti-bukti ilmiah. Pemeriksaan hakim langsung dan lisan artinya ada dialog, ada pertemuan secara langsung. Namun perkembangan terakhir menunjukkan perlu ada perbaikan terhadap pemeriksaan secara langsung dan lisan ini dengan kehadiran teknologi yang ada pada masa pandemik ini menjadikan kita juga perlu memikirkan bahwa yang namanya langsung tidak harus bertatap muka secara langsung tetapi bisa menggunakan media daring sebagaimana yang berkembang pada saat ini. Demikian saudara-saudara materi kita pada kali ini tentang definisi hukum acara pidana, hukum acara pidana dalam arti formil dan material,
sumber-sumber hukum acara pidana, hubungan hukum acara pidana dengan hukum pidana material, dan asas-asas hukum acara pidana. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.